Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Remayani dengan NIM 2301058. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Tanggamus Lampung dari program studi Ekonomi Syariah. Saat ini sedang berada di semester 5. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pasar Modal Syariah dengan dosen pengampu Ibu Epi Haryani SH. Adapun judul presentasi saya adalah Prinsip-prinsip Syariah dalam Transaksi Pasar Modal. Pada slide pertama ini adalah judul presentasi saya, yaitu Prinsip-prinsip Syariah dalam Transaksi Pasar Modal. Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang memberikan wadah investasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam pasar modal syariah, setiap transaksi harus menghindari praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maisir, serta memastikan bahwa kegiatan usahanya halal. Selanjutnya, pada slide kedua, kita membahas tentang pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh kegiatan, mekanisme, dan instrumennya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Artinya, investasi yang dilakukan di sini tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, perusahaan yang masuk ke dalam daftar efek syariah tidak boleh bergerak di bidang usaha yang haram, seperti minuman keras, perjudian, atau riba. Berikutnya, pada slide ketiga, kita membahas prinsip syariah yang pertama, yaitu larangan riba. Riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli yang sifatnya merugikan salah satu pihak. Dalam pasar modal syariah, praktik riba dilarang keras. Karena itu, instrumen investasi seperti obligasi konvensional diganti dengan sukuk, yaitu surat berharga syariah yang berbasis aset nyata. Dengan demikian, investor mendapatkan keuntungan yang halal dan sesuai dengan syariah. Pada slide selanjutnya, yaitu slide keempat, kita masuk ke pembahasan larangan gharar. Gharar artinya ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan dalam suatu transaksi. Misalnya, menjual sesuatu yang belum jelas bentuk, harga, atau waktunya. Dalam pasar modal syariah, gharar dilarang karena bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap kontrak dalam pasar modal syariah harus jelas, transparan, dan tidak boleh bersifat spekulatif seperti perjudian. Kemudian pada slide kelima, kita membahas prinsip berikutnya, yaitu larangan maisir. Maisir berarti perjudian atau mencari keuntungan dengan cara untung-untungan. Contohnya seperti spekulasi saham dengan cara tebak-tebakan tanpa analisis yang jelas. Pasar modal syariah melarang maisir, sehingga investasi harus dilakukan dengan perhitungan matang, analisis rasional, dan penuh kehati-hatian. Pada slide ke-6, kita masuk ke pembahasan tentang kegiatan usaha halal dalam pasar modal syariah. Perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal syariah hanya boleh menjalankan usaha yang halal. Artinya, perusahaan tersebut tidak boleh bergerak di bidang minuman keras, rokok, narkoba, prostitusi, judi, atau usaha haram lainnya. Dengan begitu, setiap rupiah yang diinvestasikan benar-benar bersih dan sesuai syariah. Berikutnya, di slide ke-7, kita membahas mengenai keadilan dan transparansi dalam transaksi. Dalam pasar modal syariah, keadilan dan transparansi adalah hal yang sangat penting. Semua pihak, baik investor maupun emiten, harus mendapatkan informasi yang jelas dan adil. Tidak boleh ada pihak yang menyembunyikan informasi atau melakukan manipulasi. Dengan adanya transparansi, maka kepercayaan investor semakin kuat dan pasar modal syariah bisa berkembang dengan sehat. Pada slide ke-8, kita akan melihat manfaat dari penerapan prinsip syariah di pasar modal. Ada banyak manfaat dari penerapan prinsip syariah dalam pasar modal, antara lain memberikan rasa nyaman dan tenang bagi investor muslim karena transaksinya sesuai syariah. Yang kedua, mendorong terciptanya pasar modal yang sehat, adil, dan bebas dari praktik yang merugikan. Yang ketiga, menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi
sambil tetap menjalankan nilai-nilai Islam. Yang terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa pasar modal syariah memiliki peran penting dalam memberikan alternatif investasi yang halal. Prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta kewajiban menjalankan usaha halal dan transparansi menjadi pondasi utama dalam menjaga keadilan dan keberkahan investasi. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya prinsip syariah dalam pasar modal syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.